Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Salvina Devi Mahrani dari kelas BB4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu pada objek garapan 11-12, mengenai definisi dan konsep dasar harga transfer, serta kebijakan penentuan harga transfer. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi harga transfer. Apa sih definisi dari harga transfer tersebut? Jadi, harga transfer adalah suatu harga yang ditetapkan apabila terjadi penjualan di antara divisi yang satu dengan divisi yang lain pada perusahaan yang sama. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa harga yang ditetapkan tersebut merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Jadi, harga yang ditetapkan ini dapat mempengaruhi laba dari kedua divisi tersebut. Untuk lebih jelasnya, contohnya begini. Misalnya, pada divisi A menghasilkan sebuah produk. Jadi, divisi B ingin membeli produk yang dihasilkan oleh divisi A ini. Jadi, harga yang diberikan oleh divisi A ke divisi B inilah yang disebut dengan harga transfer. Selanjutnya, akan dibahas mengenai konsep dasar harga transfer. Jadi, konsep dasar dari harga transfer tersebut apa? Konsep dasar dari harga transfer adalah untuk mengoptimalkan laba. Jadi di harga transfer ini, masing-masing manajer divisi bersifat desentralisasi. Maksudnya adalah bahwa masing-masing manajer ini memiliki kebebasan untuk menetapkan atau menentukan harga selama keputusan ini bermanfaat bagi divisinya atau menguntungkan bagi divisinya. Selanjutnya, kita masuk ke dampak harga transfer. Apakah harga transfer ini berdampak? Tentu saja. Contohnya yang pertama, dampak dari harga transfer yaitu harga transfer dapat menguntungkan bagi divisinya dan dapat merugikan divisi lain, bahkan dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal berikut. Contohnya misalnya begini, pada perusahaan ABC memiliki dua divisi, yaitu ada divisi A dan divisi C. Jadi, divisi A ini memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer 30 per unit. Pada divisi C ini membeli komponen dari A dengan harga transfer 30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Jadi, dari harga transfer 30 per unit merupakan pendapatan bagi A. Dampaknya meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI bagi divisi A. Sedangkan pada divisi C, harga transfer 30 per unit merupakan biaya bagi C dan dampaknya menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Jadi, pendapatan harga transfer sama dengan biaya harga transfer, dampaknya bagi ABC adalah 0. Dampak kedua dari harga transfer yaitu harga transfer dapat digunakan untuk penghematan pajak. Contohnya begini, misalnya pada divisi penjual berada pada negara yang menetapkan pajaknya rendah, sedangkan divisi pembeli beroperasi pada suatu negara yang menetapkan pajaknya tinggi. Jadi, harga transfer dapat ditetapkan dengan cukup tinggi. Hal ini karena labanya akan mengalir pada divisi yang berada pada pajak yang rendah, sedangkan biaya akan mengalir pada divisi pembeli yaitu pada negara yang menetapkan pajak cukup tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan pajak badan secara keseluruhan. Jadi selanjutnya kita masuk ke kebijakan penentuan harga transfer. Sebelum menentukan harga transfer, kita harus mempertimbangkan dari kedua divisi, yaitu dari divisi penjual maupun divisi pembeli. Dengan menggunakan pendekatan biaya peluang dapat mengidentifikasikan harga minimum yang ingin diterima oleh divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayarkan oleh divisi pembeli. Berikut adalah harga-harga yang ditetapkan pada setiap divisi. Yang pertama yaitu ada harga transfer minimum. Maksud dari harga transfer minimum adalah harga transfer yang ditetapkan oleh divisi penjual tidak akan menjadikan keadaan divisi penjual lebih buruk jika barang ini dijual pada divisi pembeli pada perusahaan ini dibandingkan dengan dijual dengan pihak eksternal. Yang kedua itu ada harga transfer maksimum. Maksudnya adalah
suatu harga yang ditetapkan tidak akan mengakibatkan divisi pembeli mengalami keadaan yang buruk jika dibeli pada pihak internal atau divisi penjual pada perusahaan yang sama, daripada harus membeli barang dengan merek yang sama pada eksternal. Kebijakan penentuan harga transfer ini mencakup 3. Yang pertama itu ada harga pasar, yang kedua yaitu ada harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga yaitu ada harga transfer yang dinegosiasikan. Pertama, kita akan membahas mengenai penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar. Dari adanya kebijakan untuk penentuan harga transfer, harga pasar merupakan pendekatan terbaik. Karena apa? Karena pada harga pasar ini tidak ada divisi yang memperoleh manfaat di atas beban atau biaya dari divisi lain. Contohnya begini, misalnya ada 2 divisi dari satu perusahaan. Yang pertama yaitu ada divisi furniture yang menghasilkan produk tempat tidur lipat. Sedangkan yang kedua yaitu ada divisi matras yang menghasilkan matras yang cocok juga untuk dipakai untuk pembuatan tempat tidur lipat. Jadi di sini pada divisi matras dia menjual matras tersebut pada eksternal seharga 50.000. Jadi pada harga 50.000 ini merupakan harga pasar. Sedangkan jika divisi furniture membeli matras kepada divisi matras ini, maka divisi matras tidak mau menjual harga di bawah harga 50.000. Begitu juga divisi furniture tidak akan membeli matras ini di atas harga 50.000. Jadi, apakah ada masalah jika kedua divisi ini melakukan harga transfer? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena divisi maupun perusahaan akan tetap berjalan dengan baik meskipun transfer dilakukan secara internal atau tidak. Jadi misalnya walaupun harga transfer terjadi, maka harga yang ditetapkan adalah harga pasar tersebut. Kebijakan penentuan harga transfer yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Harga transfer berdasarkan biaya ini terjadi apabila harga pasar tidak tersedia. Jadi di sini divisi penjual membebankan biaya produknya berdasarkan biaya penuh. Biaya penuh ini terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Seperti di contoh yang dapat kita lihat bahwa biaya penuh dari matras tersebut terdiri dari bahan baku langsung 15, tenaga kerja langsung 5, overhead variabelnya 3, overhead tetapnya 5, jadi biaya penuhnya 28. Jadi harga transfer adalah 28 per matras. Jumlah ini akan dibayarkan ke divisi matras oleh divisi furniture. Dapat kita lihat bahwa harga transfer ini tidak memungkinkan adanya laba untuk divisi penjual. Divisi matras mungkin akan berusaha mengurangi produksi untuk matras dari tempat tidur lipat dan meningkatkan produksi matras yang akan dijual ke pihak luar. Untuk mengurangi keinginan ini, manajemen Puncak bisa mendefinisikan biaya sebagai biaya plus. Dalam hal ini, anggaplah perusahaan mengizinkan penetapan harga transfer sesuai biaya plus yaitu sebesar 10%. Jadi, harga transfernya adalah 30,80. Didapatnya dari 28 ditambah 10% dikali 28. Jadi dapat 30,80. Jadi, jika kebijakannya adalah penetapan harga transfer berdasarkan biaya, apakah transfer akan terjadi? Itu semua tergantung. Misalnya, jika divisi furniture ingin membeli matras berkualitas rendah dari pasar luar seharga 25 per matras, maka transfer tentunya tidak akan terjadi. Sebaliknya juga, misalnya, jika divisi matras berproduksi sesuai kapasitasnya dan bisa menjual matras khusus tersebut seharga 40 per matras, maka divisi matras akan menolak untuk mentransfer matras ke divisi furniture dan akan menjual semua yang bisa diproduksinya ke pihak luar. Jadi transfer di sini terjadi menurut keputusan dari manajer divisi masing-masing, yaitu apakah untuk mengoptimalkan labanya. Kebijakan penentuan harga transfer yang ketiga yaitu harga transfer yang dinegosiasikan.
Harga transfer yang dinegosiasikan ini terjadi apabila keadaan pasar tidak sempurna. Misalnya contohnya seperti kemampuan divisi untuk menghindari biaya penjualan dan biaya distribusi. Jadi untuk menghemat biaya ini, kedua divisi dapat melakukan negosiasi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Misalnya kita ambil contoh pada divisi matras dan divisi furniture. Jadi harga jual matras tempat tidur lipat ini biasanya 50 dengan biaya penuhnya adalah 28 dan komisi penjualannya adalah 5. Komisi penjualan ini umumnya dibayarkan kepada tenaga penjual sehingga biaya tersebut tidak perlu dikeluarkan untuk transfer internal. Dalam hal ini terdapat rentang penawaran. Rentang ini dimulai dari harga transfer minimum hingga maksimum. Jadi, contohnya di sini harga transfer minimumnya adalah 45. Didapat dari harga jual matras 50, dikurang dengan komisi penjualan 5. Harga transfer maksimumnya adalah 50, yaitu harga pasar luar yang harus dibayar oleh divisi furnitur jika membeli matras secara eksternal. Jadi, berapakah harga transfer aktualnya? Harga transfer aktual tergantung keahlian negosiasi dari manajer divisi matras dan divisi furnitur. Setiap harga transfer yang berada di antara 45 dan 50 adalah memungkinkan untuk menjadi harga transfer, selama menguntungkan bagi setiap divisi. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan materi pada objek garapan 11-12 ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.